pertama kali diisolasi pada tahun 1300 oleh Arnold de Villanova. Akan tetapi, produksi secara modern baru dilakukan oleh Lavoisier dari Prancis sekitar tahun 1760 sampai 1770. Berbicara mengenai minyak atsiri, kita tidak lepas dari pembahasan masalah bau dan aroma. Karena fungsi minyak atsiri yang paling luas dan paling umum diminati adalah sebagai pengharum. Indonesia mempunyai potensi sebagai penghasil minyak atsiri yang berlimpah. Produk minyak atsiri baru pada tahap menghasilkan minyak kasar atau crude oil. Jika minyak kasar tersebut diolah lebih lanjut menjadi berbagai komponen minyak esensial murni, maka akan dihasilkan produk-produk minyak esensial yang lebih ekonomis. Salah satunya adalah minyak cengkeh. Pohon cengkeh merupakan pohon yang berasal dari Maluku. Sekarang di Indonesia pohon cengkeh tidak hanya ditanam di daerah Maluku, tetapi juga di Irian Jaya, Sulawesi, Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Di Indonesia, minyak daun cengkeh kebanyakan diekspor dan diproses menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama adalah mempraktikkan operasi ekstraksi minyak atsiri dari tumbuhan menggunakan soklet. Yang kedua, mendeskripsikan pengaplikasian ekstraksi dalam pembuatan minyak atsiri. Yang ketiga, mendeskripsikan pengaplikasian distilasi dalam pembuatan minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri adalah salah satu jenis minyak nabati. Minyak atsiri sering juga disebut sebagai essential oil. Minyak esensial adalah cairan hidrofobik pekat yang mengandung senyawa aroma yang menguap dari tanaman. Bahan baku minyak ini diperoleh dari berbagai bagian tanaman seperti daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Salah satu ciri utama minyak atsiri yaitu mudah menguap dan beraroma khas. Minyak atsiri bersifat mudah menguap karena titik uapnya rendah sebagaimana minyak lainnya. Kegunaan minyak atsiri itu sendiri, yang pertama bagi tanaman, yaitu menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Yang kedua dalam industri makanan dan minuman, digunakan untuk memberikan cita rasa dalam berbagai produk makan, kembang gula, puding, permen karet, minuman beralkohol dan non-alkohol. Dan yang ketiga dalam farmasi, digunakan sebagai bahan obat-obatan. Selanjutnya, daun cengkeh merupakan hasil dari pohon cengkeh yang belum banyak dimanfaatkan oleh petani dibandingkan dengan bunga atau tangkai cengkeh yang banyak digunakan untuk industri rokok dan makanan. Tanaman cengkeh memiliki kandungan minyak atsiri dengan jumlah yang cukup besar, baik dalam bunga maupun tangkai dan daunnya. Daun cengkeh diketahui sebagai salah satu penghasil senyawa metabolik sekunder yang dapat berfungsi sebagai pestisida nabati. Senyawa-senyawa dalam daun cengkeh berperan aktif dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti senyawa eugenol dan eugenol asetat. Ekstraksi adalah pemisahan campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya berdasarkan beda daya larut komponen tersebut dalam pelarut yang digunakan. Tujuan ekstraksi ini sendiri didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut, di mana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antarmuka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Ekstraksi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ekstraksi padat cair, digunakan untuk memisahkan zat yang dapat larut dari campurannya dengan zat padat yang tidak dapat larut. Yang kedua, ekstraksi cair-cair, digunakan untuk memisahkan dua zat yang saling bercampur dengan menggunakan suatu pelarut yang melarutkan salah satu zat dalam campuran tersebut. Ekstraksi pada cair biasa disebut leaching, yaitu suatu proses pemisahan zat yang dapat larut dari suatu padatan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut cair. Ekstraksi dengan pelarut atau soklet. Cara ini digunakan untuk mengekstrak salah satu komponen seperti minyak atsiri dari suatu bahan yang tidak dapat diekstrak dengan menggunakan jenis ekstraksi lain. Pada ekstraksi ini, komponen yang ingin diekstrak ditarik keluar dari bahan asal dengan bantuan pelarut tertentu yang titik didihnya tidak tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menentukan jumlah minyak atsiri yang didapat melalui soklet. Yang pertama, jenis tanaman yang digunakan. Jenis tanaman yang digunakan menentukan jumlah minyak atsiri yang mampu diekstraksi. Setiap jenis tanaman memiliki nilai rendemen minyak tertentu. Yang kedua, bagian tanaman yang digunakan.
Pada jenis tanaman yang sama, nilai rendemen minyak dapat berbeda-beda tergantung bagian yang digunakan. Misalnya daun, batang, bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, ukuran bahan baku. Ukuran bahan baku dapat mempengaruhi jumlah minyak yang diperoleh karena semakin kecil dan semakin halus bahan yang dipakai, luas bidang kontak semakin besar dan minyak yang terambil semakin banyak. Yang keempat, suhu proses. Suhu yang digunakan dapat mempengaruhi jumlah minyak yang dapat diekstraksi. Pada suhu optimum, dimungkinkan minyak atsiri dapat diekstrak secara optimal. Jika suhu yang digunakan terlalu rendah, maka proses akan berjalan lambat dan minyak atsiri yang dihasilkan hanya sedikit. Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan minyak atsiri mengalami dekomposisi. Yang kelima, waktu proses. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses pengambilan minyak, semakin banyak minyak atsiri yang diperoleh. Yang keenam, kondisi bahan baku. Kondisi bahan baku meliputi jumlah kadar air dalam bahan. Kandungan kadar air yang tinggi dalam bahan baku dapat menghambat proses ekstraksi dan distilasi, yang dapat menyebabkan minyak yang terambil tidak sempurna. Dan yang terakhir, jenis pelarut yang digunakan. Jenis pelarut yang digunakan harus memenuhi beberapa syarat agar memberikan hasil yang optimal dalam ekstraksi menggunakan coklat, antara lain dapat melarutkan semua zat yang diinginkan dengan cepat dan sempurna dengan sesedikit mungkin melarutkan bahan baku. Yang kedua, bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen. Dan yang terakhir, bersifat sesuai dengan senyawa yang ingin diisolasi, polar atau non-polar, agar dapat melarutkan dengan sempurna. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Ada 4 jenis distilasi. Yang pertama, distilasi sederhana. Pada distilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Yang kedua, distilasi fraksionisasi. Fungsi distilasi fraksionisasi adalah memisahkan komponen-komponen cair dua atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Distilasi ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari 20 derajat Celcius dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Aplikasi dari distilasi jenis ini digunakan pada industri minyak mentah untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Yang ketiga, distilasi uap. Distilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Distilasi uap dapat menguapkan senyawanya ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari distilasi uap adalah dapat mendistilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Aplikasi dari distilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Dan yang terakhir, distilasi vakum. Distilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didistilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 derajat Celcius. Metode ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasikan oleh air. Terdapat beberapa faktor yang menentukan jumlah minyak atsiri yang didapat melalui proses distilasi, antara lain yang pertama, jenis tanaman yang digunakan.
Jenis tanaman yang digunakan menentukan jumlah minyak atsiri yang mampu diekstraksi. Setiap jenis tanaman memiliki nilai rendemen minyak tertentu. Yang kedua, bagian tanaman yang digunakan. Pada jenis tanaman yang sama, nilai rendemen minyak dapat berbeda-beda tergantung bagian yang digunakan. Misalnya daun, batang, bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, ukuran bahan baku. Ukuran bahan baku dapat mempengaruhi jumlah minyak yang diperoleh karena semakin kecil dan semakin halus bahan yang dipakai, luas bidang kontak semakin besar dan minyak yang terambil semakin banyak. Yang keempat, suhu proses. Suhu yang digunakan dapat mempengaruhi jumlah minyak yang dapat diekstraksi. Pada suhu optimum, dimungkinkan minyak atsiri dapat diekstrak secara optimal. Jika suhu yang digunakan terlalu rendah, maka proses akan berjalan lambat dan minyak atsiri yang dihasilkan hanya sedikit. Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka dapat menyebabkan minyak atsiri mengalami dekomposisi. Yang kelima, waktu proses. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses pengambilan minyak, semakin banyak minyak atsiri yang diperoleh. Yang keenam, kondisi bahan baku. Kondisi bahan baku meliputi jumlah kadar air dalam bahan. Kandungan kadar air yang tinggi dalam bahan baku dapat menghambat proses ekstraksi dan distilasi, yang dapat menyebabkan minyak yang terambil tidak sempurna. Selanjutnya, pelarut. Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair, atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Pelarut yang juga umum digunakan adalah bahan kimia organik yang mengandung karbon. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Umumnya, pelarut yang baik mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pelarut harus tidak reaktif inert terhadap kondisi reaksi. Yang kedua, pelarut harus dapat melarutkan reaktan dan reagen. Yang ketiga, pelarut harus memiliki titik didih yang tepat. Dan yang terakhir, pelarut harus mudah dihilangkan pada saat akhir dari reaksi. Alat yang digunakan dalam proses coklat ini, yang pertama, rangkaian alat coklat untuk proses ekstraksi. Yang kedua, rangkaian alat distilasi untuk proses distilasi. Ketiga, neraca analitik digunakan untuk menimbang berat daun cengkeh yang diperlukan. Selain itu, untuk menimbang berat minyak atsiri yang bebas dari pelarut. Alat selanjutnya adalah kertas saring, digunakan untuk membungkus cengkeh saat proses ekstraksi. Selanjutnya, tali rafia. Tali rafia ini digunakan untuk mengikat kertas saring agar tertutup rapat. Selanjutnya adalah termometer, digunakan untuk mengukur suhu larutan saat proses distilasi. Gelas beker digunakan untuk menampung hasil minyak atsiri yang telah didistilasi. Corong digunakan untuk membantu memudahkan menyaring minyak atsiri dari pelarutnya. Selanjutnya, gelas ukur digunakan untuk mengukur volume minyak atsiri yang dihasilkan saat proses distilasi. Dan yang terakhir adalah kompor listrik, digunakan untuk memanaskan petroleum ether pada proses coklat dan untuk memanaskan minyak atsiri yang tercampur dengan pelarut pada saat proses distilasi. Bagian-bagian rangkaian alat ekstraksi distilasi. Nomor 1 adalah tombol on atau off saluran listrik. Nomor 2 regulator, 3 kukusan, 4 tumpukan daun cengkeh, 5 koil pemanas dan angsang, 6 Erlenmeyer penampung embun, 7 statif, 8 pemanas mantel, 9 tombol on atau off pemanas mantel, 10 selang, 11 statif, 12 corong pemasuk air, 13 pendingin balik lampu leher 3, 14 adapter, 15 selang pengatur uap, 16 Erlenmeyer, dan tanda panah tersebut menandakan arah aliran pendingin. Selanjutnya, bagian-bagian alat yang terdapat dalam rangkaian alat ekstraksi coklat. Nomor 1 adalah klem, 2 pendingin bola, 3 selam, 4 coklat, 5 kertas saring yang berisi cengkeh, 6 pipa kapiler, 7 statif, 8 labu ekstraksi, 9 minyak atsiri dan petroleum ether, 10 pengatur suhu, 11 steker, 12 pemanas mantel,
dan arah panah tersebut menandakan arah aliran pendingin. Dan bahan yang digunakan ada dua, yaitu daun cengkeh untuk bahan yang akan diekstrak dan petroleum ether sebagai pelarut organik. Selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama, cara kerja ekstraksi coklat. Pertama, menimbang daun cengkeh dengan berat tertentu. Dua, memotong kecil-kecil daun cengkeh lalu membungkus dengan kertas saring sampai benar-benar rapat dan diikat dengan menggunakan tali rafia. 3. Memasukkan ke dalam coklat. 4. Memasukkan larutan petroleum ether dalam labu leher 3. 5. Merangkai alat-alat ekstraksi dengan hati-hati. 6. Menghidupkan pemanas listrik sampai suhu tertentu dan mempertahankan agar suhu tetap. 7. Bersamaan dengan pemanas menghidupkan aliran air pendingin. 8. Mencatat waktu suhu ether ketika mulai mendidih dan setiap siklus. 9. Melakukan ekstraksi selama waktu tertentu. 10. Bila ekstraksi sudah cukup, melanjutkan distilasi untuk memisahkan minyak atsiri hasil dan pelarutnya. Selanjutnya adalah proses distilasi. Yang pertama, memindahkan minyak atsiri yang masih tercampur pelarut ke dalam labu bulat distilasi. Kedua, memasang rangkaian alat distilasi dengan hati-hati. Ketiga, menghidupkan pemanas listrik dan pendingin balik secara bersamaan. Yang keempat, memperhatikan suhu larutan dengan memasang termometer. 5. Melakukan distilasi selama waktu tertentu. 6. Bila distilasi dirasa cukup, menimbang minyak atsiri yang bebas pelarut menggunakan gelas beker yang sebelumnya telah ditimbang. Dan yang terakhir, mengukur volume minyak atsiri dengan menggunakan gelas ukur. Pada praktikum kali ini, kita melakukan percobaan pengambilan minyak atsiri dengan metode coklat. Prinsip dari coklat sendiri yaitu penyaringan yang berulang-ulang sehingga didapat hasil yang sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersaring. Pada percobaan ekstraksi coklat, daun cengkeh harus dipotong terlebih dahulu dengan tujuan pertama, memperluas bidang kontak sehingga minyak atsiri yang terekstrak semakin banyak. Yang kedua, mempermudah uap untuk melewati daun cengkeh sehingga minyak atsiri dapat terekstraksi lebih banyak dan lebih cepat. Penempatan kertas saring dalam gambar tersebut berisi sampel daun cengkeh dalam alat coklat harus diperhatikan dengan baik. Kertas saring tidak boleh menyumbat pipa penghubung ke pipa kapiler. Hal ini dapat menyebabkan sirkulasi dalam coklat tidak sempurna dikarenakan tekanan dalam coklat naik. Selain itu, tekanan kertas saring diharapkan tidak melebihi tinggi pipa kapiler. Hal ini agar semua bahan baku dalam kertas saring dapat terlewati dan terpendam oleh pelarut. Bahan baku daun cengkeh juga diharapkan tidak keluar dari kertas saring agar tidak terjadi pelarutan komponen lain yang tidak diinginkan dan mengganggu hasil percobaan. Keuntungan pada metode ekstraksi coklat adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua minyak atsiri dalam daun cengkeh dapat terekstraksi pada ekstraksi coklat dengan sempurna karena dilakukan berulang kali. Kedua, proses sekretasi berlangsung cepat. Yang ketiga, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Keempat, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berkali-kali. 5. Jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Selain ada keuntungan, ada kelemahan pada proses ekstraksi coklat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak baik untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang tidak tahan panas atau bahan-bahan yang mudah rusak karena akan terjadi peruraian. Kedua, harus diidentifikasi setelah penyaringan. Dan yang terakhir, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Pembahasan selanjutnya adalah distilasi. Distilasi adalah metode pemisahan zat-zat cair dari campurannya dengan berdasarkan perbedaan titik didih. Pada proses distilasi sederhana, suatu campuran dapat dipisahkan bila zat-zat penyusunnya tersebut mempunyai perbedaan titik didih cukup tinggi. Syarat-syarat pemisahan campuran cairan dengan cara distilasi adalah semua komponen yang terdapat di dalam campuran haruslah bersifat volatil. Pelarut yang digunakan adalah petroleum ether, di
mana pelarut tersebut memiliki titik didih yang rendah sehingga saat campuran minyak atsiri dan pelarut dipisahkan, maka pelarut akan menguap karena dipanaskan dan minyak yang dihasilkan akan murni. Kelebihan dan kekurangan dalam metode distilasi. Kelebihannya, pertama, dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Yang kedua, produk yang dihasilkan benar-benar murni. Selain itu, kekurangan dari proses distilasi adalah yang pertama, berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Yang kedua, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Yang terakhir, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pengaplikasian ekstraksi dalam pembuatan minyak atsiri. Ekstraksi sendiri adalah pemisahan campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya berdasarkan beda daya larut komponen tersebut dalam pelarut yang digunakan. Minyak atsiri memiliki sifat mudah larut dalam pelarut organik. Oleh karena itu, untuk mengekstraksi minyak atsiri dalam padatan seperti bagian tumbuhan dapat dengan cara menggunakan perantara pelarut organik. Metode ekstraksi pada cair ini disebut juga leaching. Ekstraksi pada cair di laboratorium sering dilakukan dengan menggunakan soklet yang memungkinkan pelarut dapat berkontak dengan padatan secara berulang-ulang. Dengan cara ekstraksi ini, maka dimungkinkan untuk minyak atsiri dapat terambil dari padatan. Hasil yang didapat dalam proses soklet ini adalah minyak masih tercampur dengan pelarutnya. Oleh karena itu, akan didistilasi agar minyak terpisah dari pelarutnya sehingga didapat hasil minyak yang sempurna. Terdapat beberapa faktor yang menentukan jumlah minyak atsiri yang didapatkan melalui metode soklet, antara lain jenis tanaman yang digunakan, 2 bagian tanaman yang digunakan, 3 ukuran bahan baku, 4 suhu proses, 5 waktu proses, 6 kondisi bahan baku, 7 jenis pelarut yang digunakan. Keuntungan pada metode ekstraksi soklet antara lain, yang pertama, semua minyak atsiri dalam daun cengkeh dapat terekstraksi pada ekstraksi soklet dengan sempurna karena dilakukan berulang kali. Kedua, proses sokletasi berlangsung cepat. 3, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. 4, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berkali-kali. 5, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Selain itu, kelemahan pada metode ekstraksi soklet adalah pertama, tidak baik untuk mengekstraksi senyawa-senyawa yang tidak tahan panas atau bahan-bahan yang mudah rusak karena akan terjadi peruraian. Kedua, harus diidentifikasi setelah penyaringan. 3, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Yang kedua, pengaplikasian distilasi dalam pembuatan minyak atsiri. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Dasar pemisahan pada distilasi adalah perbedaan titik didih komponen cairan yang dipisahkan pada tekanan tertentu. Titik didih yang paling rendah akan terpisahkan terlebih dahulu. Pelarut yang digunakan adalah petroleum ether, di mana pelarut tersebut memiliki titik didih yang rendah, sehingga saat campuran minyak atsiri dan pelarut dipanaskan, maka pelarut akan menguap dan minyak yang dihasilkan akan murni. Kelebihan dan kekurangan dalam metode distilasi. Kelebihannya, pertama, dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Yang kedua, produk yang dihasilkan benar-benar murni. Selain itu, kekurangan dari proses distilasi adalah yang pertama, berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Yang kedua, hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Yang terakhir, biaya penggunaan alat ini relatif mahal.